Let's Moji. Hai, good morning Moji Badi. Nah, buat warga Jakarta yang hari ini mau keluar rumah sebisa mungkin hindari wilayah Gelora Bung Karno dan sekitarnya ya. Karena akan diadakan acara apel siaga Partai Nasdem yang kemungkinan akan menimbulkan kemacetan di beberapa titik di Jakarta. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syara Saprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Di informasi pertama kita untuk hari ini, sidang kasus pembunuhan siswi SMP Negeri Mojokerto, Jawa Timur diwarnai dengan kericuhan. Keluarga korban kecewa atas putusan hakim yang menjatuhkan vonis 7 tahun 4 bulan penjara bagi terdakwa. Di informasi selanjutnya, setelah sempat dilepaskan karena dianggap kurang bukti, polisi kini mengejar tersangka pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Tangerang Selatan, Banten. Tersangka diduga menganiaya istrinya yang sedang hamil hingga babak belur. Masih dengan kasus kekerasan, seorang pria yang berpakaian layaknya seorang pengantin terlibat cekcok hingga nyaris baku hantam di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Selisih paham yang memicu kemacetan arus lalu lintas tersebut viral di media sosial. Kita beralih ke berita lainnya. Pencurian dengan modus pecah kaca mobil kembali terjadi di Kabupaten Cianjur. Kali ini dua pelaku menggasak uang 150 juta rupiah dari dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan. Di informasi lainnya, seorang penumpang perahu yang terjatuh hilang di laut setelah perahu yang ditumpanginya terbalik dihantam gelombang tinggi akhirnya ditemukan. Jasadnya ditemukan mengambang di perairan radius 10 mil dari lokasi perahunya terbalik. Moji Badi, jangan kemana-mana terlebih dahulu karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai pasangan suami istri tertimbun longsor di Agam, Sumatera Barat. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Syana Saprilia. Pasangan suami istri tertimbun longsor yang terjadi di Agam, Sumatera Barat. Sang suami ditemukan meninggal dunia sementara istrinya masih dalam pencarian. Gedung Keiling di Jalan Gatot Subroto terbakar Sabtu pagi. Api diketahui bermula di restoran di lantai 7 gedung. Api kemudian merambat ke Videotron yang berada di luar gedung. Sementara itu kebakaran juga terjadi di kantor BPN di Brebes. Guna menyelidiki penyebab kebakaran, tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah mendatangi kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, Brebes, Jawa Barat. Jawa Tengah, saat penyidikan, Kepala BPN menangis melihat ribuan sertifikat tanah hangus terbakar. Kita beralih ke informasi lainnya terkait pembelian pesawat Boeing 737-800NG. Polri menyatakan pesawat yang dibeli dari Irlandia senilai hampir 1 triliun rupiah tersebut digunakan untuk percepatan tanggap darurat bencana, terorisme hingga menghadapi tahun politik. Sejumlah orang tua mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Mereka memprotes sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang dinilai merugikan para siswa. Kontestasi Pilpres di depan mata, para politisi pun semakin sibuk dengan berbagai agenda. Dan berikut informasi selengkapnya. Dan Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai seputar dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syana Saprilia dalam Moji Pagi. Partai final AFC Challenge Cup for Men 2023 telah berlangsung kemarin siang. Thailand keluar sebagai juara usai mengalahkan Bahrain. Selain partai final, telah berlangsung juga perebutan posisi ketiga dan kelima AFC Challenge Cup 2023. Dan berikut informasi selengkapnya.
Dan sejumlah pertandingan telah berlangsung di pekan ketiga BRI Liga 1 2023-2024. Dan berikut hasil pertandingan yang telah kami rangkum untuk Anda. Masih dari sepak bola dalam negeri, pelatih Persib Bandung, Luis Mia secara mengejutkan memilih untuk berpisah dengan Persib. Dan berikut informasi selengkapnya. Kita beralih ke Liga Inggris. Arsenal telah mengonfirmasi perekrutan Jurrien Timber dari Ajax Amsterdam dengan kesepakatan senilai 40 juta euro. Kita beralih ke dunia tenis. Sejarah baru diciptakan oleh petenis putri Indonesia Aldila Suciadi yang berhasil mencapai semifinal Wimbledon 2023. Dan berikut informasi selengkapnya. Moji Badi jangan kemana-mana dulu ya, karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai Expo Job Fair yang dipadati pencari kerja. Informasi akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Syahnaz Aprilia. Mega Career Expo tahun ini kembali hadir pada 14 hingga 15 Juli 2023 dengan diikuti oleh ratusan pencari kerja serta puluhan perusahaan nasional dan juga multinasional dari berbagai macam industri. Dan berikut informasi selengkapnya khusus untuk Anda. Beralih ke informasi lainnya, Polri memberikan penghargaan bagi anggotanya yang berdedikasi dalam mengemban tugasnya bagi masyarakat. Ada 5 kategori penghargaan yang diberikan pada acara yang diberi nama Hugeng Award 2023 tersebut. Kita ke informasi selanjutnya. Bagi Moji Badi, pecinta olahan iga sapi dengan cita rasanya yang kaya rempah, wajib menikmati sop konro dan konro bakar ketika berkunjung ke Kota Makassar. Ciri khasnya dengan daging yang sangat empuk dan kuah sopnya yang bercampur siraman bumbu kacang yang dijamin bikin ketagihan. Gimana rasanya ya? Dan berikut informasi selengkapnya. Aduh, jadi lapar banget ya Moji Badi ya. Tapi ingat, kalau makan iga jangan banyak-banyak, nanti kolesterol. Nah, dari Makassar kita akan beralih ke Solo. Wisata kuliner adalah hal yang sangat wajib dilakukan saat melancong. Kali ini saya akan ajak Moji Badi menikmati kopi dan dimsum legendaris di kota Solo. Dan berikut informasi selengkapnya. Setelah kulineran, saya akan ajak Anda jalan-jalan ke kaki Gunung Lawu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syahnaz Aprilia dalam Moji Pagi. Moji Badi, apakah Anda ingin merasakan sensasi hujan salju layaknya di negara 4 musim? Nah, datang saja ke Lawu Park di Karanganyar, Jawa Tengah. Pengunjung bisa bermain salju buatan sambil menikmati segarnya suasana hutan pinus. Lokasinya pun tidak jauh dari kota Solo. Wah, cocok banget ya Moji Badi, jadi destinasi liburan unik untuk anak sekolah. Nah, kita beralih ke informasi selanjutnya, tak perlu jauh-jauh ke Kalimantan untuk mengenal keindahan hutan hujan. Di pameran yang satu ini, Moji Badi bisa mendapatkan pengalaman bagai berada di tengah-tengah hutan melalui teknologi imersif yang sangat canggih. Dan untuk perakiraan cuaca hari ini, sebagian besar wilayah Jakarta akan cerah. Sementara cuaca cerah berawan diprediksi akan menyelimuti seluruh wilayah ibu kota sejak siang hingga malam hari. Dan berikut perakiraan cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG.
Pertandingan semifinal Volleyball Nations League sektor putri Amerika Serikat versus Turki hari ini pukul 7:15 pagi waktu Indonesia bagian Barat, live dan eksklusif hanya di Moji. Mojibadi jangan lupa untuk segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syana Saprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget and happy Sunday! It's Moji.